Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu petualangan Asterix yang paling ikonik, perisai dari Arverna. Ini cerita yang unik banget, soalnya semua bermula bukan dari pertempuran, tapi dari sakit perut. Tapi dari situ ceritanya berkembang jadi simbol perlawanan yang luar biasa. Kalian pasti udah hafal kan sama kalimat pembuka legendarisnya. Jadi, ceritanya di tengah Galia yang udah dikuasai Romawi, ada satu desa kecil yang nggak pernah bisa ditaklukkan. Ya, desa kesayangan kita semua, tempat para pahlawan kita tinggal yang terus-terusan melawan penjajah. Nah, pemicu petualangan kali ini itu bukan karena invasi Romawi atau hal-hal heboh lainnya. Masalahnya justru datang dari dalam. Kepala suku kita yang terhormat, Vital Statistics, akhirnya kena batunya setelah kebanyakan ikut pesta. Lihat deh komiknya, ini lucu banget. Kepala suku kita tergolek lemes, mengerang kesakitan, dan kayaknya penderitaannya itu jadi urusan satu desa. Sepertinya, hobi makan babi panggangnya kali ini bener-bener minta tumbal. Langsung deh, dukun andalan kita Panoramix dipanggil. Dan diagnosisnya jelek banget. Katanya, lever si kepala suku udah nggak sanggup lagi nanggung beban pesta makan yang nggak ada hentinya. Simpelnya, ini penyakit karena terlalu enak hidup. Dan inilah solusinya. Bukan ramuan ajaib, tapi retret kesehatan ke spa di Averna. Bagian paling parahnya apa? Apalagi buat Obelix yang harus nemenin, diet ketat. Sama sekali nggak boleh ada babi panggang. Wah, ini sih kiamat kecil buat dia. Nah, disinilah keseruannya dimulai. Perjalanan ke spa ini jadi ajang benturan budaya yang kocak banget. Coba bayangin, 3 orang Galia, yang ya kita tahu lah ya gimana ramainya mereka, masuk ke pemandian Romawi yang tenang dan elegan. Dan ini deh buktinya, lihat aja kelakuan Obelix. Dia bener-bener nggak ngerti konsep santai-santai di spa. Buat dia, ada air ya buat main biur-biuran. Pemandian yang tadinya tenang langsung jadi waterboom dadakan. Kacau banget. Tapi, tunggu dulu. Awalnya kan cuma buat berobat ya. Ternyata di tengah-tengah acara spa ini, ceritanya belok tajam. Asterix dan Obelix nggak sengaja dengar percakapan soal sebuah artefak legendaris yang hilang. Sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar obat sakit liver. Benda itu ternyata adalah perisai milik Vercingetorix. Ini bukan sembarang perisai loh. Vercingetorix itu pahlawan besar perlawanan Galia. Jadi perisai ini itu simbol harapan, keberanian, dan semangat bangsa Galia yang nggak pernah mau menyerah. Pusaka yang hilang setelah kekalahan tragis mereka di Alesia. Tentu aja pahlawan kita bukan satu-satunya yang ngejar perisai ini. Cerita jadi makin panas karena ternyata Julius Caesar sendiri juga lagi nyari-nyari benda yang sama. Wah, ini jadi balapan seru. Buat Caesar, ini bukan soal sejarah, tapi soal pamer kekuasaan. Dia pengen banget dapetin perisai untuk diarak di Roma. Bayangin, itu kayak statement pamungkas kalau dia udah benar-benar menaklukkan Galia, buat ngingetin mereka selamanya soal kekalahan itu. Jadi jelas banget kan perbedaannya? Buat orang Galia, perisai ini adalah simbol harapan yang harus direbut kembali. Buat Caesar, ini cuma trofi penaklukan buat dipamerin. Jadilah, balapan buat nemuin perisai ini resmi dimulai. Oke, lupakan soal spa dan diet. Misi yang sesungguhnya baru aja dimulai. Asterix dan Obelix harus gerak cepat buat nemuin perisai Vercingetorix sebelum jatuh ke tangan Romawi. Tapi ternyata, nyari jejak perisai ini ribet banget. Udah kayak bola bekel, pindah tangan terus. Dari seorang prajurit Romawi ke pemilik penginapan, terus ditukar sama pembuat roda, dan masih banyak lagi. Pusing deh ngikutin alurnya. Dan tentu aja, Romawi nggak tinggal diem. Mereka coba ngehadang di setiap kesempatan. Tapi ya, kalian tahu sendiri kan, hasilnya gimana kalau mereka berhadapan sama Asterix dan Obelix. Udah pasti jadi samsak hidup. Ini yang menarik. Di satu sisi kita lihat Asterix dan Obelix pintar banget ngumpulin petunjuk kayak detektif handal. Di sisi lain, kita lihat Caesar di istananya makin stres karena dapat laporan kalau mata-matanya payah semua. Setelah ngikutin jejak yang panjang dan berliku itu, petunjuk terakhir akhirnya mengarah ke tempat yang sama sekali nggak terduga. Rumah seorang pedagang lokal bernama Alambix. Beneran nih, di sini tempatnya? Dan akhirnya, momen yang kita tunggu-tunggu, perburuan ini sampai di puncaknya. Simbol perlawanan bangsa Galia yang legendaris itu akhirnya ditemukan juga. Nah, ini dia plot twist paling kocak. Ternyata perisai Vercingetorix yang agung dan bersejarah itu dipakai jadi nampan buat nganterin minum, bener-bener disembunyiin di tempat yang paling kelihatan. Luar biasa.
Pas banget momennya, kepala suku Vital Statistics muncul. Dia udah sembuh total, segar bugar, dan pastinya siap buat kembali ke singgasananya di atas perisai kebanggaannya. Dan inilah puncak dari semuanya. Ironi yang sempurna. Perisai yang diincer Caesar buat pameran penaklukan malah dipakai buat tujuan aslinya, parade kemenangan kepala suku Galia. Ini benar-benar tamparan telak buat Caesar, nunjukin kalau semangat mereka itu nggak bisa dikalahin. Dengan perisai yang udah kembali dan kepala suku yang sehat walafiat, semuanya kembali normal. Dan normal di desa Asterix itu artinya cuma satu, pesta pora besar-besaran di bawah bintang-bintang, lengkap dengan babi panggang yang melimpah ruah. Kisah ini benar-benar bikin kita mikir ya, gimana caranya sebuah benda biasa bisa jadi simbol yang kuat banget? Jawabannya mungkin bukan di bendanya itu sendiri, tapi di cerita dan semangat yang kita sematkan di dalamnya. Perisai itu mungkin cuma logam, tapi bagi orang Galia, itu adalah perwujudan dari jiwa perlawanan mereka yang gak akan pernah padam.